Kiprah Jati. Kampung Rosok. Damat TV yang kami muliakan, terima kasih Anda kembali ke depan Damat TV di judul Kiprah Jati ini. Dan kalau kita ingat minggu yang lalu berada di Sulawesi yang agak ke utara, dari Gorontalo. Dari sana Damat TV dan Kiprah Jati dibawa adik-adik untuk berlayar lagi ke barat. Jadi kalau dari Gorontalo terpaksa lewat darat, baru sampai ke Parepare, naik kapal, turun di Samarinda, dan kita masuk ke hutan agak ke utara. Bahkan ini kita berada di perbatasan Kalimantan Malaysia, Kalimantan Utara Malaysia. Tapi ini tepatnya kita ada di daerah Marino ya. Baru saja kita menyusuri hutan-hutan yang lebat, yang begitu kaya raya negeri ini. Dan adik-adik kita dengan sabar dan telaten merajut kembali persatuan kebinekaannya untuk menyatukan kearifan lokal, menyebut masa depan yang lebih gemilang lagi. Kita berada masih di atas perahu ini. Di atas perahu, kebetulan perahu ini dulu tanahnya dimulai dari Prabu Gajah Yana. Prabu Gajah Yana itu sekitar abad ke-6, ke-7, ke-8.
sebelum kerajaan Singasari. Jadi ada Gajah Yana. Memang kebetulan ini perahunya itu bersandar di Jalan Gajah Yana, tepatnya di Dinoyo. Kelihatannya adik-adik sudah keranjingan ke sini ya. Terima kasih, dan para penonton Dama TV yang kami muliakan, bicara tentang masa depan anak-anak kita tidak ada habis-habisnya. Oleh karena itu, bapak-bapak ibu yang di depan TV, ketuklah panggillah anak-anak Anda untuk di depan Kiprah Jati, supaya ada wacana, paling tidak pemahaman yang masuk di dalam hatinya, bahwa kita sebenarnya adalah suatu bangsa yang besar, bangsa yang jenius, bangsa yang militan, yang selalu menjadi pelopor dunia. Dan hari ini kita akan mencoba menjenguk suatu wilayah. Wilayah ini umurnya kurang lebih daerah tingkat 2 kabupaten ini masih berumur sekitar 14 tahun. Dimulai tahun 99, dan kalau tidak salah TAP pemerintah nomor 37 tahun 29 ini dulu di Kalimantan Timur, lalu karena otonomi daerah untuk supaya lebih mandiri lagi, lalu berdiri sebuah kabupaten namanya Malinau. Malinau itu dari kata-kata mol dan inau. Dulu konon ceritanya pada suatu saat adalah seorang Belanda, pada zaman Belanda, tahunnya berapa tidak tahu, ketemu orang di pinggir kali lagi bekerja. Mol artinya bekerja. Inau itu dari kata aren atau sagu. Jadi orang yang mungkin lagi mencuci tepung sagu dan lain sebagainya. Lalu Belanda itu cerita bahwa daerah itu namanya adalah daerah Malinau dari kata-kata mol dan inau, orang yang sedang mengerjakan tepung sagu. Nah, ini adik-adik harus bangga ya. Harus bangga dengan daerah adik-adik semuanya. Dan kita tidak akan sayang kalau tidak kenal. Supaya kenal, kita akan mendengarkan suara dari anak-anak kita yang mencintai negeri dari kacamata dan budaya kearifan lokalnya. Dan hari ini para penonton Dama TV dan saudara-saudara yang ada di samping saya ini, 2 ratu King and Queen. Ya, siapa kira bangsa Indonesia itu bangsa yang jelek? Buktinya yang putri cantik-cantik, yang jalan ganteng-ganteng ya coba. Warna kita itu campuran. Di dunia ini yang Maha Kuasa selalu membagi 5, itu baru rampung kelihatannya ya. Warna kulit putih orang Eropa, lalu hitam orang Afrika, lalu kuning orang Asia Utara, lalu kita ini coklat ya, coklat. Jadi coklat itu gabungan dari segala macam. Oleh karena itu kalau Bhinneka Tunggal Ika, ada yang putih, ada yang kuning, ada yang biru, ada yang coklat, ada yang hitam. Memang sudah inilah pelopor dunia, namanya Indonesia. Kita mulai dari Mas Fadli Ating, namanya Ating. Ini nama saudara saya dari Kaharingan, dari Dayak ya. Saya dulu waktu berjalan dari Balikpapan sampai ke Mbarau di hutan, dikawal oleh dulur-dulur saya dari sana lewat hutan. Wah, asik sekali. Kapan-kapan saya mesti main ke sana ya. Ya, Mas Fadli, tolong ceritakan sebenarnya Anda sebagai generasi muda sana, kebanggaan apa yang sampean harus utarakan hari ini? Monggo, silakan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kesempatannya yang diberikan oleh Kijati. Mungkin kita ya sebagai seorang mahasiswa yang istilahnya mahasiswa perantauan dari negeri yang kita miliki ke negeri orang lain. Di sini mungkin yang lebih ditekankan adalah bagaimana pergerakan kita di negeri orang lain tetap mengingat budaya kita, budaya asli kita, tetap di mana kita bisa berdiri, beradaptasi di tengah-tengah orang lain, namun kita tetap membawa identitas diri kita sendiri. Seperti contohnya Malinau. Malinau adalah istilahnya kota kebanggaan saya. Di sana terdapat berbagai macam sumber daya alam, mulai dari hutan, sungai, air laut juga ada, dan segala macam yang terkandung di dalamnya. Itu patutnya kita berpikir. Kita di sini dituntut untuk berpikir karena kita mahasiswa. Bagaimana caranya nanti kita beraksi, bertindak, melangkah untuk membangun negeri kita sendiri, membangun
tempat kita dilahirkan, tempat kita dibesarkan, dan juga untuknya khususnya para mahasiswa-mahasiswa yang ada di perantauan seperti kami sendiri, mahasiswa Malinau yang datang ke Malang jauh-jauh untuk belajar. Di sini kami berusaha sekali untuk istilahnya mencari ilmu, untuk istilahnya kami bawa kembali ke Malinau, dan kami bangun Malinau untuk kepentingan Indonesia juga. Kira-kira seperti itu. Iya, terima kasih. Ya, para penonton Dama TV, ada istilah bahasa yang mungkin kita perlu memahami. Tadi belajar ke negeri orang. Arti negeri itu adalah wilayah di mana mereka adat berdomisili, itu negeri. Nah, kalau keseluruhan antara negeri namanya negara. Jadi negeri itu bukan negara, negeri adalah lingkungan kita. Dan adik-adik dari Malinau dan bapak-bapak yang ada di Malinau, para pejabat-pejabat, tokoh-tokoh politik, tokoh agama, bini sepuh, Kaharingan, coba putra-putra Anda semangatnya begitu besar, ya, dan begitu tinggi. Dan sekarang ke adik kita yang cantik jelita, yaitu Harmini Salora. Harmini Salora, kami silakan. Ya. Oke, selamat sore teman-teman semuanya. Oke, saya perkenalkan diri saya, nama lengkap saya Harmini Salora. Supaya lebih akrab, kalian panggil aja Mini boleh? Iya. Ya itu aja. Ya, halo, Anda mau menyampaikan sesuatu isi hati di forum ini, silakan. Oke, tujuan utama mengapa kami membuka atau membuat sebuah komunitas ini tidak lain adalah kami ingin memperkenalkan Malinau itu seperti apa. Mahasiswa Malinau itu bukanlah mahasiswa yang dari tempat yang jauh, tempat terpencil, bukan. Walaupun kami datang dari tempat yang jauh, tapi kami datang ke sini. Kami ingin berbagi budaya kami kepada teman-teman semuanya yang ada di sini. Kami juga ingin berbagi tidak hanya melalui satu bahasa, tapi di Malinau itu sangat beragam suku, beragam budaya, beragam bahasa, dan itu bisa kami sampaikan atau bisa kami berbagi untuk teman-teman semua yang ada di sini juga. Dan pada kesempatan sore hari ini juga kami di sini bersama-sama membawa nama Malinau. Kami tidak ingin melepaskan identitas diri kami ini. Kami di sini juga kami sudah mempunyai berbagai macam kegiatan. Contohnya adalah tarian yang baru saja dibawakan tadi. Tarian tersebut mungkin teman-teman bertanya, arti dan makna dari tarian yang baru dibawakan tadi itu apa? Jadi maksudnya itu adalah dua orang laki-laki atau pangeran Dayak yang memperebutkan hati seorang putri Dayak. Jadi seperti itu. Itu adalah persembahan tarian dari suku Dayak Kenya. Jadi suku yang ada di Malinau itu beragam, ada 8 suku. Dan kami mempersembahkan atau memperkenalkan salah satu saja tarian, yaitu suku Dayak Kenya. Jadi ketika sang putri menari, sang putri sendirian, 2 orang laki-laki datang untuk memperebutkan hati dari sang putri itu. Kemudian salah satu dari pangeran itu berhasil memperebutkan hati sang putri, dan itulah yang menikah dan akhirnya melanjutkan tradisi dan budaya dari suku Dayak Kenya sendiri. Demikian. Iya, terima kasih. Para penonton Dama TV yang kami muliakan dan rekan-rekan yang nonton di depan TV. Budaya itu tidak mengenal ruang dan waktu. Budaya tidak mengenal kelompok, suku, golongan. Budaya adalah umum yang bersifat universal. Begitu orang melihat karya seni, tidak melihat itu dari mana, tapi masuk dalam hati. Kalau saya menangkap tarian tadi, betul-betul heroik dan patriotis. Karena apa? Yang wanita cantik tadi pasti menggambarkan betapa indah dan cantiknya Ibu Pertiwi yang namanya Indonesia itu. Dengan pakaian-pakaian yang bergemerlapan, dengan pakaian-pakaian esoteris yang begitu hebat, membuktikan bahwa Republik Indonesia kaya raya dan dijaga oleh 2 pemuda, yang satu memain tameng, satu main tombak. Barang siapa berani melawan Indonesia sama dengan merobek-robek dada pemuda Indonesia. Tadi kan begitu ya. Nah,
Para penonton Dama TV yang kami muliakan, begitu heroiknya anak-anak dan adik-adik kita. Jangan kemana-mana, masih dalam semangat Kiprah Jati. Iya. Saudara-saudara saya setanah air, sebangsa negeri Indonesia. Mungkin yang ada di Pulau Jawa, di daerah-daerah lain tidak bisa menggambarkan betapa tegang, sulit, dan tertegunnya saudara-saudara kita yang ada di perbatasan sana. Kebetulan Malino adalah salah satu tingkat 2 yang sangat mepet, boleh dikata pagarnya Indonesia paling sebelah utara. Berbicara masalah pagar sudah barang tentu ada kaitannya dengan keamanan suatu negara yang disebut ketahanan nasional. Meskipun kadang-kadang mereka terabaikan dari suatu kewajiban kita untuk supaya mereka cepat mengejar dari segala ketinggal. Oleh karena itu, saya ingin bertanya kepada adik-adik saya yang saya cintai ini, kira-kira 5 tahun yang lalu di Jakarta, di Tanjung Priok, kemasukan kontainer. Ada 7 kontainer, isinya adalah sampah-sampah dibuat dari negara tetangga. Artinya, wong buat sampah saja kok di suatu ibu kotanya negara kita. Itu artinya bahwa kita itu sudah begitu amat lengah untuk menjaga perbatasan. Nah, adik-adik di sana mempunyai kewajiban yang berat untuk menjaga kewibawaan suatu negara. Dan siapa saja harus diusulkan, diingatkan supaya tidak terabaikan mereka-mereka anak-anak kita atau saudara-saudara kita di perbatasan itu. Nah, sekarang pertanyaan saya, kira-kira di antara adik-adik ini ada usul, ada pertanyaan, ada pendapat apa tentang masa depan dan kondisi yang ada di daerah Malino? Monggo, kami dipersilakan. Siapa dulu? Ngomong, boleh ngomong apa saja. Jadi monggo itu mic-nya, namanya siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Iwan Setiawan dari Universitas Muhammadiyah Malang, Fakultas Kedokteran. Yang ingin saya tanyakan ke teman-teman mahasiswa seperjuangan luar daerah, sejauh ini bagaimana kinerja teman-teman dalam membentuk forum komunikasi ini? Secara kita menyadari kalau forum komunikasi itu adalah wadah komunikasi untuk mahasiswa Malino yang ada di Malang. Nah, sejauh ini bagaimana kinerja dari teman-teman semua? Terus yang kedua, saya pribadi pengen tahu
ada apa sih di Malinau itu sehingga saya harus dipanggil datang ke sana. Mungkin itu saja dari saya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya, ayo. Yang lainnya silakan tuh, belakang, G. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya Jeffrey Mateka dari Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Brawijaya Malang. Saya hanya ingin menjawab pertanyaan dari Bapak Ki Jati. Menurut saya cara kita untuk menjaga perbatasan itu ya yang pertama ya kita harus mempermudah akses menuju ke daerah perbatasan. Hal ini disebabkan karena kesulitan akses menuju ke sana akan membuat orang-orang di perbatasan khususnya Malinau akan lebih memilih negara lain yang aksesnya lebih mudah untuk dijangkau gitu. Jadi misalnya pendidikan, kesehatan dan lain-lain sehingga secara tidak langsung orang-orang dari Malinau akan lebih mencintai negara lain dibandingkan negara Indonesia itu sendiri. Terima kasih. Iya. Jenius sekali. Itu di Jawa itu ada kata-kata witing tresno mergo kulino. Jadi orang mencintai karena kebiasaan. Karena kebiasaan fasilitasnya mungkin dipenuhi oleh negara lain, ya lama-lama semakin berkurang rasa nasionalismenya terhadap negara. Betul itu ya. Tepuk tangan. Terima kasih. Yang lainnya, ayo yang lainnya. Mana? Wah, ini Sri Kandi kita ini, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Diahanitia dari Universitas Muhammadiyah Malang, Fakultas Teknik. Di sini yang saya mau tanyakan, sejauh ini kan bagaimana respon pemerintah terhadap forum komunikasi yang baru dibentuk, kan ini belum ada sebulan. Jadi respon pemerintah itu seperti apa, yang mungkin ada harapan dari forum komunikasi ini kepada pemerintah di Malinau itu sendiri. Terima kasih. Ya, terima kasih. Sekarang waktunya Mbak ini sama Mas, monggo jawab, monggo silakan. Ya, sebelumnya mungkin untuk menjawab pertanyaannya saudara Iwan ya dari Kedokteran Muhammadiyah Malang, mungkin saya sedikit bercerita aja mungkin perjalanan kami selama sekitar kurang lebih 1 bulan ini. FKM 3 ini Forum Komunikasi Mahasiswa Malinau Malang yang kami bentuk ini bermula dari beberapa orang di mahasiswa Malinau ini memikirkan kenapa kok di Malang mahasiswa Malinaunya diam-diam saja gitu. Padahal yang tergabung dalam mahasiswa Malinau yang ada di Malang itu jumlahnya ada banyak. Mungkin bisa dilihat dari jumlah keanggotaan yang sudah terdaftar di FKM 3 ini ada sekitar 76 orang. Itu dari berbagai macam institusi yang ada, mulai dari Brawijaya, Muhammadiyah Malang, Stikes, Unmer, dan lain sebagainya. Universitas Malang juga ada, dan lain sebagainya juga banyak sekali. Jadi itu bermula dari situ, akhirnya kita mengumpulkan semua anak-anak Malinau yang ada di Malang, membahas bagaimana mahasiswa Malinau yang ada di Malang ini untuk menunjukkan tajinya bahwa mahasiswa Malinau ini eksis. Maksud saya bagaimana mereka bisa mengeksiskan diri melalui berbagai kegiatan-kegiatan sosial yang nantinya akan berguna bagi peningkatan kualitas mahasiswa Malinau sendiri, bagaimana mereka bisa berpengaruh terhadap lingkungannya, bagaimana mereka meningkatkan kualitas diri masing-masing. Jadi perjalanan FKM 3 sendiri sejauh ini kita mungkin beberapa kinerja yang sudah kita lakukan adalah mendata teman-teman yang ada di Malinau, membentuk forum, bagaimana kita menghadirkan suasana Malinau yang selama ini kita tinggalkan dan kita menuju ke Malang. Kita hadirkan suasana Malinau dalam kita bergurau. Istilahnya bahasa Malinau kita meramput, kita bebual, seperti itulah. Kita untuk menghadirkan suasana Malinau dalam forum komunikasi mahasiswa Malinau ini. Kira-kira itu dulu mungkin. Oke, Mbak Malora, ini saya pengen tanya ini. Kalau kita pergi ke sana nanti di samping tambah jawab yang belum terjawab ya. Kalau pergi ke Malinau itu ciri khas makanannya apa di sana? Sambil nambahi jawaban itu yang belum terjawab. Ya, kalau ditanya masalah ciri khas makanannya sendiri, itu banyak sekali, tergantung sukunya. Contohnya aja misalnya suku Dayak Lundaya. Itu ciri khas makanannya adalah namanya itu telu.
itu adalah daging mentah yang diawetkan. Itu biasanya jadi makanan prasmanan atau makanan ketika ada acara besar atau acara pernikahan seperti itu. Kemudian misalnya dari suku Dayaknya, itu adalah lemang. Lemang itu adalah beras yang dimasukin ke dalam bambu terus dibakar. Itu adalah makanan ciri khasnya sendiri. Jadi kalau misalnya ditanya ciri khas makanan dari Malino sendiri, itu tergantung suku atau budaya yang dibawakan. Kemudian saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Iwan yang kedua, mengapa kita harus ke Malino? Apa sih yang menarik dari Malino itu? Yang pertama, Malino itu memiliki tempat pariwisata yang sangat banyak sekali. Yang pertama adalah Taman Nasional Kayan Mentarang. Itu terletak di Malino sebagian selatan, di mana taman ini dahulunya itu belum diresmikan, tetapi ketika Menteri Pertanian Indonesia meresmikan taman ini menjadi cagar alam Indonesia. Kemudian pada tahun 1996, kawasan ini pun diakomodasikan untuk masyarakat setempat karena wilayah ini memiliki hutan primer dan sekunder tua yang masih berada di Pulau Borneo dan khususnya di Asia Tenggara. Mengapa kawasan hutan ini sangat dilindungi sekali? Karena sebagaimana yang kita semua tahu bahwa hutan di Kalimantan banyak disalahfungsikan dan sangat dibabat habis oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Oleh karena itu, prioritas pemerintah Indonesia khususnya kepada hutan taman nasional ini sangat-sangat didukung tinggi sekali. Kemudian yang kedua ada tempat pariwisata yaitu air terjun Martin Bila. Air terjun Martin Bila ini adalah air terjun yang memiliki sumber air panas bumi asli. Keunggulannya itu di sana sudah ditempatkan atau disediakan tempat menginap bagi teman-teman yang ingin berkunjung ke sana. Sudah ada tempat sedia menginap. Kemudian bisa diajak untuk mencari ikan air tawar dan hewan buruan lain juga bisa di sana. Kemudian juga tempat pariwisata yang menarik ada air terjun Semolon. Air terjun Semolon ini juga air terjun yang mengandung air panas. Khasiat airnya sendiri bisa mengobati penyakit kulit. Dan juga ya jadi teman-teman yang mungkin punya masalah dengan penyakit bisa langsung ke sana. Kemudian juga air terjun ini, uniknya air terjun ini mempunyai ciri khas sendiri yaitu air ini tidak berbau belerang seperti air-air pada umumnya. Itulah ciri khas dari air Semolon ini. Iya. Kali ada? Ya. Coba para penonton Dama TV dan bangsa Indonesia yang kami cintai. Begitu hebat ceritanya. Nanti kita kupas lagi apa yang diceritakan. Para penonton jangan kemana-mana. Masih dalam semangat Kiprah Jati. Iya. Pijak kuyuluk pikaimu ngalap lubah layak isu ya kupa lubah bibir sia-sia nak kekukon nelita emu gada peniatku dagang ulumon ya peyertilamu lagang dagi paliamu pijak kuyuluk pikaimu ngalak lubah layang isu ya kupa lubah bibir sia-sia nak kekukon nelita.
Para penonton Dama TV yang kami muliakan, kalau kita mendengarkan anak kita yang cantik Balarosa tadi itu bercerita tentang wilayahnya yang terkecil aja, sedemikian indahnya. Siapa yang tidak bangga terhadap negeri yang tercinta yang sekarang namanya Indonesia itu? Ya memang demikianlah adanya. Oleh karena itu sedikit agak ke belakang. Dulu Bung Karno pada waktu masih menjabat, pengen ibu kota itu di Palangkaraya. Dan sudah disiapkan sedikan manis. Kenapa? Karena sekaligus untuk menjaga kekayaan alam dan sekaligus sebagai benteng. Karena kita itu negara agak ke timur, lautan selatan sana sudah lautan sangat luas dan ganas. Jadi justru perembesan infiltrasi itu akan berjalan baik lewat budaya, lewat sabu-sabu, lewat macam-macam penyelundupan, pasti lewat perbatasan. Karena kekayaan Kalimantan juga kekayaan yang sangat melimpah ruah, tapi gara-gara imperialisme dan kapitalisme lah yang tidak mengendaki kita itu menjadi kuat, timbullah peristiwa 1965. Itu adalah sejarah. Tugas kita khususnya adik-adik adalah menjemput masa depan yang lebih gemilang lagi dengan sejarah pengalaman masa belakang. Nah, Ki Endarwanto yang hadir hari ini bersama dengan Ibu, terima kasih. Setelah istirahat beberapa minggu ini, sekarang sudah kelihatan segar kembali. Tolong ceritakan kepada adik-adik betapa besar manfaatnya kearifan lokal dan budaya lokal demi kepentingan nasional. Monggo, Ki, kami persilakan. Pemirsa Dama TV, ketika kita menikmati sajian dari anak-anak kita, adik-adik mahasiswa dari Malinau, Kalimantan Utara, dan ini perbatasan Indonesia dengan Malaysia. Satu hal yang menarik, Ki, dan yang perlu kita cermati bersama. Kita sekarang ini banyak dijejali dengan kultur dari luar. Dan kultur luar yang selalu dijelekkan adalah kultur barat. Tetapi saya tidak sebut karena kultur ini berkaitan dengan syariat begitu ya, dengan tata aturan agama. Ketika kata yang agung, ketika kata yang sakral diucapkan, apakah selalu agung manifestasi atau pengejauhan tahannya? Ternyata tidak selalu seperti itu, Ki Jati. Kalimat yang agung dan sakral bisa menjadi petaka ketika sang penggelora kata itu pada dasarnya tidak memiliki kelembutan hati. Saya sengaja pegang salah satu senjata yang tadi dipakai sebagai piranti pelengkap dari tari. Tari apa namanya itu kalau boleh tahu? Tari perang. Ya. Senjata ini adalah keras. Dan kata, saya sebut saja, kata Allahu Akbar itu sebenarnya keagungan untuk Tuhan. Tetapi kenapa kata Allahu Akbar, pakai Allahu Akbar justru menjadi kekerasan di tengah masyarakat kita? Kita bandingkan coba Ki Jati ketika Bung Tomo memekikkan gema Allahu Akbar. Pada saat itu tidak terjadi pengurusakan, tetapi yang terjadi adalah pengusiran, kolonialisme dan imperialisme dengan segala bentuknya. Ketika pedang yang selalu dilekatkan dengan pembunuhan, kekerasan, tetapi ketika dipegang oleh anak-anak kita tadi, pedang juga memiliki makna kelembutan. Karena apa? Pedang yang dipegang oleh anak-anak kita ini tadi, pedang yang digerakkan dengan hati, pedang yang digerakkan dengan rasa cita rasa seni yang tinggi. Dengan demikian harus ada perpaduan antara rasa kata dengan rasa budaya. Rasa kata harus senantiasa ada pada diri kita, kemudian rasa spiritualitas itu menyelimuti setiap kata yang kita ucapkan.
dan iman sebagai dasar iman apapun yang kita yakini. Karena itu walaupun kita memegang pedang tidak mengkhawatirkan Kijati, karena di tangan anak-anak yang memiliki cita rasa seni yang tinggi, maka pedang justru gemulai ketika dibuat tarian. Demikian juga tombak. Tombak yang mestinya juga lambang satu keberingasan, kegagahan, tetapi menjadi indah manakala tombak itu dasar memegangnya adalah cita rasa seni. Karena itu dengan seni kita bisa melembutkan hati. Dengan agama kita bisa akan menjadi hidup lebih tertata. Dan dengan ilmu kita bisa menjadi orang-orang yang terpuji. Karena itu forum komunikasi mahasiswa Malino ya, mudah-mudahan menjadi satu forum walaupun anggotanya belum genap 100 ya, tapi saya yakin masih banyak yang tersebar pelajar dan mahasiswa yang ada di Kota Malang ini. Ya, bangkit, berikan semangat ya, kemudian membangun kembali Malino, dan lebih dari itu tanamkan rasa cinta tanah air, bahwa tanah air Indonesia adalah sekeping surga yang dihadiahkan untuk seluruh umat manusia, bukan saja orang Indonesia, tapi seluruh umat manusia menikmati sekeping surga yang indah, beruntaikan katulistiwa yang dihiasi dengan pesona yang sudah disebutkan oleh anak-anak atau adik-adik kita. Kijati, pedang yang merupakan lambang kegagahan tidak senantiasa untuk membunuh, tetapi pedang adalah untuk menjaga Malino perbatasan Pertiwi Indonesia tercinta. Iya. Terima kasih, terima kasih. Matur nuwun, matur nuwun. Nah, adik-adik, dulu kalau adik-adik mungkin belum lahir ya, dulu pemimpin kita yang pertama itu namanya Bung Karno. Bung Karno itu mengharapkan Indonesia ini jadi taman sarinya internasionalisme. Tadi sudah diutarakan oleh Ki Endarwanto. Kita tidak perlu memiliki rudal-rudal yang berlebih-lebihan. Kita tidak perlu memiliki senjata-senjata pembunuh, pemusnah, senjata berlebihan. Memang kita bukan bangsa pembunuh. Biarlah mereka yang memilih itu, karena saking kenapa suatu negara pengen memilih senjata yang paling menghancurkan, karena mereka sebenarnya takut dengan dirinya sendiri, iya kan? Kalau kita tidak, kita harus menjadi manusia yang terpuji, manusia yang terpilih. Jadi orang masuk ke Indonesia, begitu masuk ke Malino, melihat suatu perubahan yang lain, loh kok enggak seperti negara saya. Begitu kaki saya menginjak ke Malino, perbatasan Indonesia yang paling utara, hati saya sudah sejuk. Saya melihat semua seni budaya, kehidupan masyarakatnya guyup, gotong royong, tersenyum, indah. Enggak seperti di yang lainnya saling betutut, saling itu dan lain sebagainya. Paling tidak harus seperti itu. Lah, memang kita merajut tentang budaya ini memang sulit, dan bicara tentang kearifan lokal dan kebudayaan, inilah modal yang paling pokok dan inilah kekuatan yang paling dasar. Para penonton Dama TV jangan kemana-mana, masih akan kita bedah terus dalam semangat Kiprah Jati. Oh iya, terima kasih.
Para penonton Dama TV yang kami muliakan, syukur sekali kalau para wakil-wakil rakyat, para budayawan-budayawan, politikus-politikus, negarawan-negarawan suka mengikuti Kiprah Jati ini, karena Kiprah Jati ini tidak akan mengambil kesimpulan, akan mengeluarkan wacana-wacana, dan wacana-wacana itu didasari oleh filosofis dasar negara kita yang namanya Pancasila. Sekarang kita bersyukur bisa mendengarkan anak-anak kita yang suaranya begitu lantang, begitu jujur dan begitu murni. Apa gunanya orang tua seperti Jati Kusumo ini ngotot untuk mempertahankan sesuatu, realita kehidupan lahir, kalau anak-anak cucu kita masa depannya remang-remang dan tidak jelas. Oleh karena itu berbahagialah bagi mereka yang tua-tua yang masih telaten mendengarkan yang muda-muda. Karena zaman adalah milik mereka, bukan milik yang tua. Oleh karena itu mendengarkan adalah suatu hal yang sangat mulia. Oleh karena itu sekarang kita dengarkan apa isi hati dari anak-anak kita yang ganteng dan cantik-cantik, mungkin program-program, usulan-usulan, kami persilakan, monggo. Ya, terima kasih Ki Jati. Mungkin beberapa harapan yang kami usung dari terbentuknya Forum Komunikasi Mahasiswa Malinau Malang ini. Mungkin yang pertama tentang tujuan kami, yaitu mewadahi semua mahasiswa Malinau yang ada di Malang untuk kita di sini meningkatkan kualitas diri, menghimpun semua anggota mahasiswa Malinau yang ada di Malang untuk meningkatkan kualitas diri, berbagi rasa, saling menghormati untuk memimpin nantinya bangsa kita sendiri, yaitu bangsa Indonesia. Kemudian harapan yang kami usung di sini yaitu ada respon positif dari pemerintah Malinau sendiri, khususnya pemerintah Kabupaten Malinau, untuk bisa melihat bahwa mahasiswa Malinau yang ada di Malang itu ada, mahasiswa Malinau yang ada di Malang itu eksis. Kami menunjukkan dengan aksi, dengan berbagai upaya kami menunjukkan bahwa kami di sini ada untuk diwadahi dari pemerintah Kabupaten Malinau. Mungkin yang terakhir yaitu kepada Bapak Bupati Malinau, Bapak Yansen Tipa Padan, dan Bapak Wakil Bupati Malinau yaitu Pak Topan Amrullah. Kami sangat mengharapkan kedatangan Bapak sekalian untuk datang ke Malang, di mana kita di sini akan melakukan diskusi bagaimana kedepannya tentang mahasiswa Malinau yang ada di Malang demi kepentingan kita bersama, demi kepentingan Malinau dan demi kepentingan Indonesia. Terima kasih. La Rosa, kami persilakan ada tambahan. Enggak. Oke, untuk tambahan aja, kami di sini juga memiliki tujuan. Mungkin dari saudara Fadli tadi menjelaskan bahwa kami di sini mewadahi. Dan dari Malinau ini juga kami ingin memberikan suatu suguhan untuk masyarakat di Malang, bahwa kami anak-anak Malinau, kami yang datang jauh-jauh dari Kalimantan Utara datang ke Malang ini tidak hanya untuk mencari pendidikan, tetapi kami juga ingin memiliki interaksi kepada masyarakat yang ada di Malang, berealisasi dengan baik kepada semua orang. Kami juga ingin membawa nama baik Malinau di Malang ini khususnya. Dan kami harapkan sangat bantuan dan dukungan dari pemerintah, khususnya Kabupaten Malinau, dan pemerintah dari Provinsi Kalimantan Utara pastinya. Demikian, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Para penonton Dama TV yang kami muliakan, sejenak baru saja kita mendengarkan hati nurani yang suci dari anak-anak kita. Saya pakai istilah suci karena murni. Tidak ada subjektivitas, tidak keinginan dari suatu kelompok dan lain sebagainya. Meskipun mereka menghimpun diri adalah hakikatnya karena di rantau perlu persatuan dan kesatuan. Paling tidak untuk memecahkan permasalahan. Mulai yang terkecil masalah sabun sampai dengan masalah pikiran-pikiran yang mungkin akan membahana menjadi nasional dan bahkan internasional. Terima kasih para penonton dan juga sekali lagi dari Malinau, dari Gorontalo, dari Dayak, dari Aceh, dari kami undang semuanya yang kebetulan ada di Malang untuk tanggal 27 Juni di depan Krida Budaya Jalan Soekarno-Hatta. Kita pentaskan generasi muda semua di sana.
bahwa Indonesia adalah satu yang bagaikan bunga yang harum sumebar wangi, beraneka warna, indah, sejuk, dan damai. Dan dalam peringatan 2874 tahun peringatan Tahun Jawa, para penonton Dhamma TV, terima kasih perhatiannya. Ketemu sampai hari Minggu jam 19 sore dan diulangi hari Senin masih dalam semangat gegap gempita Kiprah Jati. Iya, terima kasih. Terima kasih. Dan anugerah Tuhan berikan bagiku Kabupaten Malinau, aneka sumber alam, wisata dan budaya, kaulah bumi intimu. Bagi yang maha kuasa ku naikkan puji syukur atas hijaunya rimbaku. Kicau burung bernyanyi membahana negeriku, kabupaten kotaku permai. Intimu Malinau, engkau ku bangun, ku hiasi dan ku lindungi. Berkat dan anugerah Tuhan berikan bagiku Kabupaten Malinau, aneka sumber alam, wisata dan budaya, kaulah bumi intimu. Bagi yang maha kuasa ku naikkan puji syukur atas hijaunya rimbaku. Kicau burung bernyanyi membahana negeriku, kabupaten kotaku permai.